Terima kasih Anda masih bersama kami di Jogja hari ini. Informasi selanjutnya, puluhan warga penyandang disabilitas mengikuti Femtrip Difabel selama masa liburan sekolah tahun 2024. Femtrip Difabel ini digelar sebagai wadah para wisatawan penyandang disabilitas agar mereka bisa ikut merasakan dan menikmati destinasi wisata di Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 60 orang penyandang disabilitas mengikuti Femtrip selama masa liburan sekolah tahun 2024. Mereka diajak berkeliling untuk menikmati sejumlah destinasi wisata di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Meski tak semua tempat wisata bisa dikunjungi karena harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing, mereka antusias mengikuti kegiatan ini. Para penyandang disabilitas yang tidak bisa berjalan diajak berkeliling menggunakan kursi roda ke tempat yang mudah dijangkau, seperti Desa Wisata Batik Kayu di wilayah Sidorejo. Sementara difabel yang bisa berjalan dengan fisik kuat diajak ke tempat lain sehingga mereka merasa aman dan nyaman. Saya sedang mengikuti acara Femtrip Difabel tahun 2024 dari Dinas Pariwisata Kulon Progo. Ini kami sedang melakukan kegiatan membatik di kawasan Sidorejo, Lendah, Kulon Progo. Sangat senang untuk mengikuti kegiatan ini. Sukses terus untuk Femtrip Difabel selanjutnya. Selain dapat mewadahi penyandang disabilitas untuk berwisata, Femtrip ini juga dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pariwisata Kulon Progo tentang penyediaan fasilitas di sejumlah tempat wisata. Sehingga setiap tempat wisata di Kulon Progo bisa lebih ramah bagi semua kalangan, termasuk para penyandang disabilitas. Femtrip Difabel ini sudah tahun keempat, sehingga kami memaknai kegiatan ini ada dua sisi. Satu sisi untuk teman-teman difabel disabilitas ini adalah menjadi salah satu ruang atau media untuk berwisata, untuk refreshing ya, karena kebanyakan mereka jarang tersentuh untuk urusan-urusan hiburan dan seterusnya. Sisi lain, kami perlu masukan dari mereka, kira-kira destinasi wisata atau desa wisata ini perlu diapakan agar lebih ramah terhadap disabilitas tersebut. Selama berwisata dan mengunjungi sejumlah lokasi, para peserta yang dibagi dalam 3 kelompok ini juga mendapat pendampingan dari tim ahli. Selain bisa ikut merasakan suasana dan menikmati tempat wisata, mereka juga bisa mengetahui asal-usul sejarah hingga mengenal setiap produk yang menjadi ciri khas masing-masing destinasi wisata tersebut. Demikian Jatmiko Hadi, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Kulon Progo. Banyak lokasi wisata air yang mengandalkan sumber mata air, salah satunya kolam renang Umbul Sidomulyo di Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman. Lokasi dan harganya yang terjangkau serta relatif murah meriah Nimita menjadi destinasi wisata yang patut dikunjungi pemirsa untuk berakhir pekan. Kolam renang Umbul Sidomulyo terletak di Dusun Berintian, Kalurahan Tirto Martani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Hampir setiap hari, terlebih saat tengah memasuki musim liburan, kolam renang dengan airnya yang jernih ini tak pernah sepi dari pengunjung. Lokasi yang dibangun tahun 2019 lalu itu berdiri di atas lahan seluas 4.000 meter, sehingga menambah destinasi wisata di wilayah timur Kabupaten Sleman. Sesuai namanya, air kolam renang ini bersumber dari Umbul Sidomulyo yang terletak di dekat Sungai Opa. Dari kejauhan, tampak air berwarna biru sehingga menyerupai air laut. Hadirnya sejumlah fasilitas dan wahana yang disediakan seperti perosotan diharapkan bisa membuat pengunjung bisa berlama-lama betah di Umbul Sidomulyo ini. Lokasi piknik ini juga menyediakan gazebo, taman bermain anak, spot foto yang instagramable, dan aneka warung kuliner, serta sejumlah menu yang disajikan berupa aneka camilan maupun makanan dan minuman.
Untuk masuk ke lokasi wisata, harga tiket termasuk relatif murah meriah. Tiket masuk Rp5.000 pada hari biasa dan Rp8.000 saat libur pengunjung. Bisa menikmati keindahan alam yang sangat sejuk, ditambah bermain air sepuasnya. Pengelola mencatat saat libur sekolah pengunjung yang datang ke Umbul Sidomulyo meningkat 2 kali lipat. Jika pada hari biasa pengunjung yang datang di kisaran 200 hingga 400 orang, namun saat libur sekolah bisa mencapai 800 bahkan 1.000 orang dalam setiap harinya. Demikian Muhammad Ridwan, TVRI Yogyakarta melaporkan.